Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan puja syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang banyak memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat sehat serta nikmat iman, sehingga kita sampai saat ini masih dapat melaksanakan kewajiban, yaitu solat subuh secara berjamaah dan solat qiyamul lail sebagai tambahan amal kita. Mudah-mudahan ke depannya juga diberikan Allah kesehatan agar kita terus menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula salawat serta salam untuk baginda junjungan alam, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita sebagai umatnya, yang selalu kita mengharapkan syafaatnya kelak nanti di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, pada subuh kali ini tiba gilirannya untuk memberikan kultum kuliah 7 menit yang mana tema yang saya utarakan nanti yaitu masalah ridho, mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana dalam sebuah kitab Imam Nawawi pernah berkata bahwa ridho itu apabila kita sudah merasakan ridho itu, maka kelezatan iman, kelezatan itu semua bisa kita rasakan manisnya. Baiklah, akan kita bacakan saja ataupun kita kaji tentang ridho Allah itu, karena tanpa ridho Allah semua amal kita akan sia-sia. Karena dalam ridho sudah termasuk di dalamnya adalah ketakwaan serta ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harus ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pentingnya mengharapkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslim, tujuan utama kita bukan hanya beribadah, akan tetapi memastikan bahwa segala yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, waridwanum minallahi akbar, dan keriduan Allah itu lebih besar keutamaannya. Ayat ini menunjukkan bahwa ridho Allah lebih besar daripada segalanya, termasuk kenikmatan dunia, termasuk juga surga sekalipun. Orang yang mendapatkan ridho Allah akan mendapatkan kebahagiaan hakiki, baik di dunia maupun di akhirat.
Adapun orang, tanda-tanda orang yang mencari ridho di antaranya adalah dia itu ikhlas dalam beramal. Amal yang diterima oleh Allah harus disadari oleh keikhlasan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama nut'imukum liwajahillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian hanyalah karena mengharap wajah Allah. Kami tidak menghendaki balasan dan ucapan terima kasih. Allah itu katanya kalau memberi makan kepada hamba-hambanya tidak mengharapkan balasan, karena Allah itu mempunyai segala sesuatu keutamaan, tidak terbatas kekuasaan Allah. Sebab itu harus kita sadari bahwa kita ini termasuk di antaranya yang mengharap keriduan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mengutamakan perintah Allah di atas segalanya. Dalam kehidupan kita harus lebih mengutamakan perintah Allah daripada kepentingan duniawi, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mencari ridho Allah meskipun manusia marah, maka Allah akan ridho kepadanya dan akan menjadikan manusia ridho kepadanya. Dan barang siapa yang mencari ridho manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah murka kepadanya dan akan menjadikan manusia murka kepadanya. Yang ketiga, bersabar dalam ujian. Mengharapkan ridho Allah berarti siap menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Bagaimana sih cara mendapatkan ridho Allah ini? Yang pertama, memperbanyak ibadah dan amal soleh. Semakin kita mendekat kepada Allah, semakin besar peluang untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mensabdakan, Allah berfirman, tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya, dan hambaku terus mendekat kepadaku dengan amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Amalan sunnah ini adalah termasuk amalan-amalan yang menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan yang wajib. Kalau yang wajib itu adalah pokok ataupun termasuk rukun di antaranya. Jadi istilahnya sudah merupakan kewajiban kita bahwa rukunnya itu adalah pokok-pokoknya yang menambah dan meninggikan derajat ataupun menambah takwa kita kepada Allah adalah amalan-amalan sunnah dari Allah Subhanahu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tambahan untuk menjadikan kita menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu menjauhi maksiat. Maksiat menjauhkan kita dari ridha Allah. Oleh karena itu kita harus senantiasa beristighfar, bertobat agar kita
diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita telah mungkin dulu pernah kita mendengar bahwa istighfar itu sungguh sangat dahsyat efeknya, yang mana pernah dulu diceritakan mungkin tentang Imam Ibnu Hambal dengan seorang tukang roti bertemu, padahal itu tidak disengaja oleh Imam Ibnu Hambal, yang mana liku-liku perjalanan Ibnu Hambal itu terusir dari masjid karena masjid tersebut mau dibersihkan, sehingga tukang roti ini kasihan melihatnya. Dia menawarkan Imam Ibnu Hambal untuk tidur di rumahnya, sehingga pada saat itu Imam Ibnu Hambal mengikuti perintah daripada tukang roti ini. Setelah tidur di rumahnya, dia mendengar tukang roti ini waktu membuat roti, setiap hentakan gebrakan ke meja itu dia selalu beristighfar. Tukang roti ini astagfirullah, astagfirullah, setiap apa yang dia hentakan istighfar. Inilah yang didengarkan oleh Imam Ibnu Hambal, sehingga Imam Ibnu Hambal keluar melihat tukang roti ini. Imam Ibnu Hambal bertanya, apakah sudah lama mengucapkan istighfar ini? Tukang roti mengatakan, ya sudah lama. Apakah cita-cita kamu tercapai semua? Alhamdulillah tercapai semua. Hanya satu yang belum tercapai, Tuan, kata tukang roti itu. Apa itu? Kata Imam Ibnu Hambal, saya ingin sekali bertemu dengan Imam Ibnu Hambal. Itu salah satunya cita-cita saya. Sehingga apa kata Imam Ibnu Hambal? Saya adalah Imam Ibnu Hambal, katanya. Itulah dahsyatnya istighfar itu. Allah memberikan sesuatu yang sangat rumit, tapi bisa terjadi pertemuan itu. Yang ketiga, berbuat baik kepada sesama. Ridho Allah juga bisa diperoleh dengan cara membantu sesama manusia. Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Mudah-mudahan kita ini manusia-manusia penolong untuk sesamanya. Ada yang kesulitan, bisa kita bantu ataupun kita tolong. Mudah-mudahan kita sebagai jamaah majelis majelis taklim ataupun Nurul Huda, menjadilah kita orang-orang yang penolong ataupun membantu sesama. Mungkin saya tidak dapat berbicara banyak, hanya kesimpulan dari kultum tadi adalah, marilah kita senantiasa menjadikan ridha Allah sebagai tujuan utama dalam hidup kita. Janganlah kita terbuai oleh dunia hingga melupakan akhirat, karena dengan ridhonya lah kita menjadikan orang yang sangat sukses insyaallah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu mencari dan mendapatkan ridhonya. Mungkin ini saya yang dapat sampaikan, semoga bermanfaat.
barangkali ada kekurangan dan kehilapan saya, terlebih dahulu saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.